Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik untuk hari ini, semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Baik, kita lanjut. Kemarin kita udah bicara trademark atau merek, sekarang ke geographical indication atau indikasi geografis. Yang ini sebenarnya undang-undangnya sama dengan undang-undang merek atau indikasi geografis ini satu undang-undang dengan undang-undang merek yang kemarin kita bahas. Ya, indikasi geografis itu sejatinya merupakan penanda setara merek yang asalnya didasarkan pada daerah asal suatu barang dan atau produk. Yang ini yang menentukan adalah faktor yang mampu memberikan nilai pembeda, yakni baik mulai dari kekuatan struktur alam, iklim, dan lain-lain di samping dari faktor manusianya. Suatu produk di sini ada kopi misalnya, wine, coklat, ini punya kenikmatan yang disebabkan oleh faktor alam, alam yang tersusun secara alamiah. Jadi makanya ada kopi, rasanya ditanam di satu daerah dengan daerah lain rasanya berbeda, anggur juga sama, anggur ditanam di mana nanti rasanya berbeda, begitupun coklat. Ya, coklat juga ditanam di daerah mana itu ketika rasanya berbeda, nah ini bisa masuk dalam kategori indikasi geografis. Sejarah indikasi geografis itu dimulai di Perancis kepada keju, nggak tahu nih saya bacanya benar atau nggak, Roquefort. Ya, atas perintah dari Charlemagne ke penguasa Prancis abad 14, dia memerintahkan agar keju Roquefort ini dibawa ke istana Aix-la-Chapelle untuk perayaan pesta akhir tahun. Raja Charles VI dari Inggris menganugerahi keju Roquefort dengan Royal Charter. Dan di sini keju Roquefort dilindungi sebagai satu-satunya desa yang boleh memproduksi keju tersebut. Sehingga ini dikatakan sebagai cikal bakal perlindungan penyebutan asal atau di sini appellation of origin ya di sini. Jadi yang namanya keju Roquefort itu yang boleh memproduksi ya hanya di desa Roquefort itu. Karena ketika diproduksi di tempat lain rasanya tidak akan sama. Makanya dia mendapatkan Royal Charter dari Raja Charles VI dari Inggris. Kemudian ada juga Bordeaux dan Champagne, ya, wine yang berkembang di wilayah Bordeaux dan Champagne. Di sini dia ada kombinasi antara unsur kebijakan daerah yang jaminan dari keaslian produk serta mencari keunggulan kompetitif dari merek dan kemudian berkembang dan didaftarkan sebagai indikasi geografis. Karena rasa champagne-nya konon berbeda. Ya, begitu juga si Bordeaux-nya. Negara Prancis di tahun 1824 di sini ada memberikan perlindungan indikasi geografis melalui penerapan sanksi pidana bagi orang yang memalsukan asal-usul barang atau produk, khususnya untuk produk apel dan anggur, karena harus berdasarkan dari tempat asalnya ya. Jadi kalau champagne ya sudah jelas dari Prancis, kalau bukan dari Prancis namanya bukan champagne. Nah, kemudian di sini peraturan internasionalnya ada di artikel 1 paragraf 2 artikel 10 dari Paris Convention ya, karena ini kaitannya dengan indication of source atau appellation of origin. Nah, kemudian sama juga di artikel 1 paragraf 2 Paris Convention, perlindungan hak kekayaan industri di sini memiliki objek yang dilindungi termasuk di dalamnya adalah indication of source atau appellation of origin. Madrid Agreement juga sama di sini yang kaitannya dengan Madrid Agreement concerning the reputation of false indication of origin tahun 1891 dan tujuannya mengatur menghindari adanya indikasi palsu atau menyesatkan berkaitan dengan asal-usul dari suatu barang. Negara Prancis tahun 1824 dia sudah memberikan perlindungan indikasi geografis melalui penerapan sanksi pidana bagi orang yang memalsukan asal-usul barang atau produk, khususnya produk apel dan anggur yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kalau di Indonesia, undang-undangnya tadi sama, kita masih pakai 20 2016, jadi masih jadi satu dengan merek. Makanya disebut dengan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, Peraturan Menteri Hukum dan HAM tahun Nomor 12 Tahun 2019 tentang IG, Indikasi Geografis. Pasal 1/6 Undang-Undang Merek dan IG ya suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi atau kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan.
Hak dari indikasi geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak indikasi geografis yang terdaftar selama dia masih bisa menjaga reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan dari indikasi geografis tersebut memang masih ada. Nah, ini contohnya indikasi geografis Indonesia yang terdaftar, ada kopi Arabica Gayo, yang konon kopinya yang nggak sama dengan kopi yang ditanam di Purwokerto. Tenun ikat alor, ini kaitannya dengan sumber daya manusianya, ya. Kemudian ada beras adaan dari Krayan, ada palatomandin dari Fakfak, ada salak pondok dari Sleman, Yogyakarta, ya. Salak Jogja, salak pondok itu beda ya dengan salak yang ditanam di Purwokerto ataupun salak Bali. Nah, ini jadi memberikan yang namanya indikasi geografis. Ini yang luar negeri yang terdaftar, ada Pisco, ada Champagne, Grand Padano, Tequila, Scottish Whiskey. Lingkup pengaturan indikasi geografis dari segi definisi atau pengertian, ya di sini nama daerah yang digunakan sebagai indikasi yang menunjukkan wilayah daerah asal produk, kayak tadi kopi, Gayo, kayak Purwocong, Wonosobo, dan seterusnya, Karika, Wonosobo. Nah, dari segi sifat, menunjukkan kualitas, reputasi, dan karakteristik suatu produk. Ya, kualitasnya yang namanya kopi dari Gayo, ya kualitasnya kopinya khusus ya, tidak sama dengan kopi-kopi lainnya. Karakteristiknya juga rasanya berbeda. Dari segi kepemilikan, kepemilikannya adalah komunal ya. Jadi kemarin di awal-awal kita sudah bahas ada yang kepemilikan komunal itu dia bersama dengan ekspresi budaya tradisional, kemudian ada juga yang namanya pengetahuan tradisional, serta SDG, sumber daya genetik. Dari segi jangka waktu perlindungan, nah kalau merek kemarin kita bahas ada batasan 10 tahun dan bisa diperpanjang, tapi kalau dari indikasi geografis itu nggak ada batas waktu perlindungannya, selama memang masih terjaga reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atau di sini perlindungan indikasi geografis berakhir kalau wilayah tersebut tidak bisa menghasilkan produk yang sesuai dengan indikasi geografis yang didaftarkan. Tujuan perlindungan indikasi geografis menjaga kualitas produk khas suatu wilayah, kelestarian dari wilayah, kelestarian budaya, dan pengetahuan tradisional masyarakat penghasil produk khas wilayah ya. Jadi biar nggak main klaim dari tempat lain, menciptakan dengan rasa yang agak mirip, misalnya kayak kopi Gayo, kemudian ada daerah lain atau orang lain, pengusaha lain yang kemudian nge-create kopi yang rasanya mirip dengan kopi Gayo dan menyatakan itu sebagai kopi yang khas dari daerahnya, itu tidak bisa. Memperkuat kelembagaan masyarakat penghasil produk khas wilayah, meningkatkan pendapatan dari dan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha dari produk khas tersebut, karena itu produk khas khusus yang hanya bisa diproduksi oleh masyarakat komunitas tertentu. Permohonan indikasi geografis ya, satu, dia tidak dapat didaftarkan jika memang bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kemudian yang menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan atau kegunaannya, merupakan nama yang sudah digunakan sebagai varietas tanaman yang digunakan bagi varietas tanaman sejenis, kecuali memang ada tambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis, biasanya tempatnya. Dia ditolak apabila dokumen deskripsi indikasi geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya, punya persamaan pada keseluruhannya dengan indikasi geografis yang memang sudah didaftarkan terlebih dahulu. Pemohon dari indikasi geografis dalam negeri, satu, Pemda. Nah, kalau bukan Pemda, itu bisa dilakukan oleh kelembagaan masyarakat yang baik terdiri dari mulai dari pelaku usaha, sarana prasarana, pelaku produksi barang dan atau produk primer, pelaku pengolahan dan pelaku pemasaran, kemudian penasehat di sini adalah kepala daerah, pembina dari dinas-dinas terkait, ya di sini pemerhati produksi indikasi geografis mulai dari pakar dan juga atau pelaku yang dapat ikut serta dalam mengembangkan produk dari indikasi geografis tersebut.
Nah, ini bagian permohonannya ya. Permohonan bisa langsung, yang non-elektronik, ada juga yang pakai online. Permohonan IG baik dari dalam negeri maupun luar negeri ada waktu 30 hari untuk pemeriksaan administrasi. Kalau lengkap 15 hari kemudian, kacek 2 bulan pengumuman. Kalau nggak lengkap, maka ada surat pemberitahuan. Kalau dilengkapi, nanti 15 hari kemudian ya diumumkan. Kalau tidak dilengkapi dalam waktu 3 bulan, dianggap ditarik kembali. Kemudian setelah 2 bulan pengumuman, kalau tidak ada keberatan, maka proses substantif berlangsung. Tapi kalau ada keberatan dalam jangka waktu 14 hari, harus mengirimkan salinan keberatan oposisi kepada pemohon kuasanya. Ada sanggahan, ya, ataupun tidak ada sanggahan, masuk ke dalam proses substantif. Selesai pengumuman, kalau tidak ada keberatan atau oposisi, ada sanggahan, tidak ada sanggahan, maka surat pemberitahuan pengajuan permohonan substantif kepada pemohon atau kuasanya. Selama 60 hari, permohonan pemeriksaan substantif. Kalau tidak ada permohonan pemeriksaan substantif, di sini maka dianggap ditarik kembali. Pemeriksaan substantif permohonan indikasi geografis, ya, yang di dalam negeri, ada pemeriksaan di lapangan lokasi produk. Kalau permohonan dari luar negeri nggak ada pemeriksaan di lapangan atau lokasi produk ya, karena dari luar negeri, rapat dari tim ahli indikasi geografis bisa usulnya diterima atau usul didaftarkan. Ya, jadi alurnya seperti itu untuk indikasi geografis. Semoga bisa dipahami, dan untuk contoh-contohnya teman-teman bisa mengembangkan contoh apa saja yang masuk dalam kategori indikasi geografis, karena Indonesia itu sangat kaya dan sangat banyak juga indikasi geografis berdasarkan dari wilayah, kontur wilayah kita yang berbeda-beda dari menghasilkan produk-produk tertentu, baik dari yang tadi dari tumbuhan ataupun dari sumber daya manusianya untuk menghasilkan kerajinan tertentu kayak tenun yang tadi. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa dipahami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.